Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hairani Mariza Hasan dengan NIM 061212823227. Baiklah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum SMK dengan dosen pengampu Ibu Dewi Puspitasari SPD MPD. Video pembelajaran atau video mengajar yang akan saya buat itu mengenai mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin atau yang disingkat PDTM dengan materi keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau yang disingkat K3L. Mungkin langsung saja ke video mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah, Bu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik, sebelum itu ada baiknya kita berdoa. Tapi apakah ada ketua kelas yang bisa memimpin? Sudah ada ketua kelasnya? Baik, silahkan mimpin doa terlebih dahulu. Baik, marilah kita melakukan doa membaca berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri dikarenakan ini merupakan pertemuan pertama kita. Baik. Sebelum itu Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Dinda Hairani Mariza Hasan, biasa dipanggil Ibu Dinda. Nah, ini kan merupakan pertemuan pertama kita dan kalian berada di kelas 10. Ini kelas TPM 101. Apakah betul? Betul. Oke. Baik, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, ketika Ibu mengabsen, Ibu ingin kalian menyebutkan nama panjang kalian dan juga asal sekolah kalian atau SMP kalian berasal dari mana. Oke, langsung saja. Ini yang pertama ada Dea. Dea dipersilakan. Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Dea Monika. Saya asal sekolah dari SMP Negeri 1 Sungai Lilin. Baik, terima kasih Dea dari Sungai Lilin. Oke, selanjutnya ada Rifki. Rifki ada? Ada, Bu. Oke, silakan Rifki. Perkenalkan, nama saya Rifki Firmansyah, asal sekolah SMP Negeri 1 Blitar. Oke, dari Blitar. Jauh-jauh ya kalian ya. Selanjutnya ada Rosida. Rosida, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rosida Alila. Saya dari SMPN 1 Kebun-Kebun. Sebelum kita masuk ke materi, dan ini juga merupakan pertemuan pertama kita dan kalian berada di kelas 10 di mana kalian baru saja lulus dari sekolah menengah. Jadi sekarang kalian sudah berada di sekolah menengah atas. Sebelum itu Ibu ingin tahu mengapa kalian lebih memilih masuk SMK daripada SMA. Mungkin Ibu akan menunjuk satu orang. Rosida, silakan. Apa tujuan kamu lebih memilih masuk SMK? Kalau di SMP itu kan, Bu, setelah lulus bisa langsung bekerja. Beda sama SMA, tapi SMA itu kan harus kuliah dulu. Betul sekali. Jadi kamu inginnya langsung bekerja, siap bekerja gitu, oke? Oke, kalau sudah siap semua untuk belajar? Siap. Sehat semuanya kan? Sehat. Oke. Mungkin kita langsung saja. Pada mata pelajaran kali ini adalah pekerjaan dasar teknik mesin. Untuk materinya itu keselamatan
Kesehatan Kerja dan Lingkungan atau yang biasa kita sebut K3L. Nah, ini ada pendahuluan. Ini mengenai mata pelajaran kita dulu sebelum kita masuk ke materi. Jadi, pekerjaan dasar teknik mesin atau PDTM adalah mata pelajaran yang mendalam tentang dasar-dasar teknik dalam bidang mesin. Kemudian materi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama prinsip-prinsip dasar mekanik atau teknik, kemudian penggunaan alat mesin dalam berbagai industri teknik, kemudian ada juga ruang lingkup kerja dan aplikasi di berbagai industri teknik. Selanjutnya ada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam lingkungan teknik mesin. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, pentingnya pengelolaan lingkungan dalam kegiatan teknik mesin. Jadi, PDTM ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada siswa mengenai berbagai teknik dan praktik yang diperlukan dalam industri teknik mesin. Jadi dengan demikian siswa diharapkan dapat berkontribusi secara efektif dan aman dalam dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke definisi K3L atau keselamatan kerja dan lingkungan. Jadi, K3L merupakan singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau yang kalian tahu K3. Tapi pada pembelajaran kali ini kita mencakup tentang lingkungannya juga. Jadi, yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta berkelanjutan dalam industri teknik mesin. Nah, definisi K3L ini bertujuan mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerusakan lingkungan menjadi berbagai penting dalam dunia industri, bengkel, dan laboratorium teknik. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pentingnya K3L dalam teknik mesin. Jadi yang pertama itu untuk melindungi pekerjaan dari risiko kecelakaan dan cedera. Ini bisa kita lihat. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas melalui lingkungan kerja yang aman. Selanjutnya untuk memahami regulasi dan hukum yang berlaku di industri. Jadi K3 ini juga memiliki hukum gitu. Kemudian untuk menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan di tempat kerja. Yang terakhir itu mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada dasar hukum K3L. Jadi di Indonesia itu menerapkan K3L yang diatur oleh undang-undang sebagai berikut. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ya, kemudian ada peraturan pemerintah juga dan standar nasional yang berperan penting dalam penerapan K3L. Jadi setiap perusahaan wajib mengikuti regulasi tersebut untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja serta perlindungan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman
dan sehat, serta mencegah kecelakaan atau insiden yang dapat merugikan pekerja tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana ini peran hukum dalam penerapan K3L. Jadi peran hukumnya itu sebagai landasan regulasi untuk keselamatan kerja, yang dimana hukum berperan sebagai dasar dan pedoman dalam penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Jadi hukum melindungi hak pekerja dan masyarakat, mengatur kewajiban perusahaan, serta mengurangi resiko kecelakaan dan pencemaran lingkungan. Selain itu juga, hukum memberikan dasar penegakan sanksi bagi pelanggaran, sehingga pendorong kepatuhan dan terciptanya budaya kerja yang aman dan ramah lingkungan. Jadi intinya hukum ini mendorong kepatuhan dan perlindungan pekerja. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan K3L, yang dimana pertama untuk melindungi tenaga kerja. Jadi pentingnya alat pelindung diri dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang bisa diabaikan. Penggunaan APD yang tepat membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yang dimana lingkungan kerja sehat. Jadi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sangat penting untuk produktivitas. Jadi dengan menjaga kebersihan dan peraturan, kita dapat mencegah kecelakaan dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan pekerja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini sebagai pencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dimana pengelolaan limbah untuk keberlanjutan ini mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi maksud dari dampak negatif terhadap lingkungan ini, manusia itu dapat mencegah dari dia melakukan pencemaran tersebut. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke ruang lingkup K3L. Jadi keselamatan kerja melibatkan berbagai aspek pengendalian bahaya untuk melindungi pekerja di bidang teknik mesin. Berikut adalah beberapa jenis bahaya yang perlu diperhatikan. Ini bisa kalian lihat. Yang pertama ini ada bahaya fisik, yang kedua ada bahaya mekanik, ketiga bahaya kimia, yang keempat ada bahaya biologis. Jadi dengan menerapkan pengendalian yang tepat terhadap semua jenis bahaya ini, lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat tercipta. Mungkin itu. Nah, di sini ada poin selanjutnya tentang ruang lingkup K3L, yaitu pencegahan penyakit akibat kerja. Jadi kita perlu memeriksa kesehatan rutin bagi pekerja, memastikan kesehatan optimal untuk produktivitas yang tinggi. Ini sangat penting untuk para pekerja selalu mengecek secara berkala kesehatannya sebelum bekerja. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pengelolaan limbah dan konservasi sumber daya, yang dimana pengelolaan limbah industri yang efektif dan pengendalian polusi sangat penting dalam teknik mesin untuk melindungi lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan ekosistemnya. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis kecelakaan kerja. Kita lanjut. Kita sebelum mengetahui jenis dari kecelakaan kerja ini, kita harus memahami dulu resiko kecelakaan fisik kerja. Mungkin resiko-resiko yang mengakibatkan
terjadinya kecelakaan ketika kita kerja. Jadi kecelakaan fisik di lingkungan kerja teknik mesin dapat mengakibatkan cedera serius. Beberapa jenis kecelakaan yang fisik yang umum terjadi antara lain seperti jatuh dari ketinggian, seperti dari tangga atau plafon, kemudian tertimpa benda berat, misalnya peralatan atau material yang jatuh, kemudian terbakar akibat percikan api atau bahan yang mudah terbakar. Nah, risiko-risiko ini seringkali diabaikan oleh para pekerja. Ini bisa dilihat, ini ada secara jenis kecelakaan secara umumnya. Jadi intinya pekerja perlu akan potensi bahaya di sekitar dan memahami tentang prosedur keselamatan yang sangat penting untuk menjaga keselamatan kerja. Oke, cukup, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada poin-poinnya juga di mana kecelakaan mekanik dalam teknik mesin. Jadi pentingnya penggunaan pelindung mesin mencegah cedera serius di lingkungan kerja. Selanjutnya, nah ini juga kecelakaan kimia dan paparan berbahaya. Ini seringkali diabaikan oleh para pekerja. Mereka tidak menggunakan masker. Mungkin itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di mana kecelakaan listrik, bahaya dan pencegahan. Jadi kecelakaan listrik ini sering kali terjadi di lingkungan kerja teknik mesin yang menyebabkan cedera serius. Bisa yang menyebabkan cacat akibat sengatan listrik. Oke, kita lanjut saja. Nah, cara pengendalian kecelakaan untuk mengurangi risiko melalui identifikasi bahaya, yang dimana identifikasi ini bahaya yang ada di lingkungan kerja. Kemudian ada lakukan penilaian risiko untuk setiap bahaya, lalu kategorikan bahaya berdasarkan tingkat risiko, tentukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai, kemudian libatkan pekerja dalam proses identifikasi dan penilaian, lakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Jadi dengan pendekatan ini kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan atau risiko yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ini sama cara pengendaliannya. Mungkin kita langsung saja ke tindakan pasca kecelakaan. Ini yang harus kita lakukan. Pertama, lakukan pertolongan pertama pada korban, periksa korban dan berikan bantuan sesuai kebutuhan. Yang kedua, segera laporkan kecelakaan kepada atasan dan pihak yang terkait. Yang ketiga, identifikasi tempat kerja dan amankan area untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut. Lakukan investigasi awal untuk menentukan penyebab kecelakaan. Yang kelima, catat semua detail kejadian untuk laporan mesin. Yang kelima, catat semua detail kejadian untuk laporan resmi. Jadi tindakan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak dan kecelakaan kerja dan memastikan keselamatan semua orang di tempat kerja. Oke, selanjutnya ada ini juga poin dari tindakan pasca kecelakaan, itu produser laporan kecelakaan kerja itu wajib kalian lakukan. Jadi untuk mengedukasi kerja tentang prosedur yang tepat. Selanjutnya ini investigasi tadi. Ini perlu kalian investigasi juga penyebab kecelakaan.
Nah, di sini ada evaluasi dan perbaikan K3L. Jadi, evaluasi sistem K3L penting untuk meningkatkan keselamatan kerja secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan feedback dari pekerja dan penerapan prosedur yang baru untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan efektif. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke alat pelindung diri atau APD. Sebelum Ibu slide ke selanjutnya, itu apa yang kalian ketahui atau apa saja alat pelindung diri yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Bila tahu atau dia yang duluan tunjuk tangan. Silakan dia, dipersilakan apa saja. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang saya ketahui APD itu ada lumayan banyak ya, Bu. Tapi yang umumnya itu biasanya kacamata, helm, sepatu safety, masker juga seperti yang Ibu sampaikan di sebelumnya. Gitu saja. Oke, bagus sekali dia. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan juga? Silakan. Sarung tangan. Bagus. Apa lagi? Ini juga Baju kerja, Bu. baju kerja. Betul sekali. Tapi baju kerja di dunia teknik itu sering disebut wear part. Gitu. Mungkin kita lanjut saja ke materi tentang APD. Nah, untuk penjelasannya, alat pelindung diri atau APD ini sangat penting dalam melindungi pekerja dari resiko kecelakaan di lingkungan teknik mesin, termasuk helm, kacamata yang sudah kalian sebutkan tadi, sarung tangan, dan pelindung telinga untuk keselamatan yang optimal. Itu mungkin definisinya itu saja. Lanjut untuk memahami pentingnya penggunaan APD. Ini sama seperti penjelasan tadi. Jadi intinya jenis-jenis APD yang umum digunakan antara lain itu helm tadi, kacamata, itu betul sekali yang kalian sebutkan tadi, ada sarung tangan. Jadi dengan penggunaan APD yang tepat, risiko kecelakaan sepeda dapat diminimalkan secara signifikan. Nah, ini contoh-contohnya ada alat pelindung diri untuk bagian area kepala itu ada helm, ada kacamata, ini contoh gambarnya. Jadi untuk penjelasannya, helm keselamatan kacamata pelindung adalah komponen paling penting dalam melindungi pekerja dari cedera kepala dan mata, memastikan keselamatan di lingkungan kerja teknik mesin yang berpotensi berbahaya. Jadi kepala ini melindungi dari ketika ada benda yang terjatuh, kemudian kacamata ini melindungi kita dari misalkan ada bram-bram yang akan terkena mata gitu. Bu, izin Bu, kacamatanya seperti kacamata renang ya Bu? Mirip, tapi beda penggunaan dan beda fungsi juga. Oke, di slide ini APD-nya itu ada contoh sarung tangan, kemudian ada sepatu. Tapi sepatu ini kita harus menggunakan sepatu safety. Ada yang ditanyakan mengenai bagian ini? Oke, silakan bilang. Apa Bu bedanya sepatu safety dengan sepatu biasa? Kalau sepatu safety yang harus kita gunakan di dunia teknik itu bedanya adalah ada besi di bagian depan ini. Jadi untuk melindungi kita dari ketika ada barang yang jatuh yang menimpa kaki gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada alat pelindung diri yang selanjutnya itu telinga dan masker. Ini biasanya alat pelindung telinga dan masker adalah komponen krusial dalam keselamatan kerja teknik mesin untuk melindungi pekerja dari paparan suara yang berbahaya atau yang terlalu bising yang membuat telinga kita tersakit. Kemudian bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan. Izin Bu, kenapa itu tidak bisa mendengar musik dari situ Bu? Karena ini fungsinya untuk meredamkan suara saja gitu, tidak ada musiknya. Jadi kalau misalkan tambah musik nanti
kalau kalian bekerja, jadi pekerjaan tersebut tidak fokus. Kalian fokus mendengarkan musik. Oke. Selanjutnya. Oke, kita mungkin habis pertanyaannya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya saja. Oke, nah ternyata kita sudah masuk ke tahap slide kesimpulan. Berarti sesi pembelajaran kita sudah hampir selesai. Jadi Ibu akan membacakan kesimpulan dulu, baru setelah itu Ibu akan memberi kalian tugas untuk dikumpul minggu depan. Jadi K3L merupakan aspek penting dalam dunia kerja teknik mesin untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Jadi K3L memiliki dasar hukum yang jelas melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga setiap pekerja dan institusi yang wajib mematuhi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan tempat kerja yang selamat. Jadi oleh karena itu kedisiplinan, kepatuhan terhadap SOP serta budaya keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas kerja teknik mesin. Jadi di teknik mesin ini K3 ini yang pertama dan utama. Jadi selalu untuk mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Jadi Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk membuat poster mengenai K3. Jadi kalian buat di Canva. Minggu depan itu dikumpul dan kalian print. Ada yang ingin tanyakan mengenai tugas? Boleh, silakan. Di kertas apa ditulisnya? Di print itu di kertas A4. Cukup, ada yang ingin tanyakan lagi mengenai tugas? Silakan, ya. Itu habis di print dilaminating nggak, Bu? Iya, lebih bagus dilaminating agar kertasnya tidak kotor gitu dan juga tidak remuk. Oke? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kapan dikumpul ya, Bu? Minggu depan. Minggu depan itu langsung dikumpul sebelum pembelajaran yang selanjutnya kita mulai. Udah? Cukup? Oke? Mungkin Ibu akan tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa dipertemukan di pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, itulah tadi video pembelajaran mengenai mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin atau yang disingkat PDTM dengan materi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau yang disingkat K3L. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.